Nah, sekarang saya kasih kunci sukses di dalam menghandle respon. Kalau Anda sudah tahu bahwa proses menghandle respon itu penting. Nah, sekarang saya kasih kunci sukses di dalam menghandle respon. Yang pertama, menurut Anda apa kunci sukses dalam menghandle respon? Oke, nanti ya, yang paling penting nih, paling penting. Semuanya betul. Cuma yang paling penting apa? Langsung balas. Oke, itu teknis. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah, ya kan, yang tadi dibilang Anda, telepon. Itu semua mengenai technical. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah attitude atau sikap kita di dalam menghandle respon. Oke, Anda tahu film Titanic ya? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang belum? Belum, Netflix cari Titanic. Sudah ya? Pertanyaan saya, yang menenggelamkan Titanic itu, kenapa sih Titanic itu bisa tenggelam? Apakah karena gunung besar atau bagaimana? Kalau gunung yang sudah kelihatan besar, dia tidak mungkin nabrak, betul ya? Bagaimana kok bisa ketabrak? Ujungnya kecil, dalamnya gede. Jadi, kenapa kok kapal Titanic itu bisa karam? Karena begini loh, kalau misalnya ini gunung nih, gunung es. Titanic itu cuma kelihatan begini nih. Di permukaan cuma kelihatan pocokannya tok. Pocokannya besar atau kecil? Dalamnya yang besar. Coba ini yang kelihatan satu gini, gak mungkin ketabrak, betul ya? Tapi kenapa kok ketabrak? Karena yang kelihatan pocoknya tok. Jadi kapal sebesar itu, kelihatan pocokannya tok, alah aman. Ditabrak sama dia ternyata gunung. Jadi yang saya mau ngomong di sini adalah begini. Tadi yang Anda sebutkan semua, telepon, terus kemudian apa itu, teknik follow up dan sebagainya, itu pocokannya tok. Yang paling penting adalah badannya ini. Yaitu apa? Ini. Jadi kalau Anda, attitude Anda dan sikap Anda salah, walaupun Anda sudah tak ajari berbagai macam skill dan jurus, gak mungkin terkonversi juga dengan baik. Jadi yang penting di dalam sebuah kesuksesan ini adalah ini loh. Ini yang disebut dengan soft skill Anda, ya kan? Ini hard skill. Hard skill itu makanya Anda datang ke sini kan training hard skill, ya kan? Training hard skill itu training bagaimana caranya follow up, bagaimana. Oke, itu gampang untuk diajarkan. Tetapi yang paling susah ini adalah ini, soft skill ini. Kapan lalu sempat pada waktu saya memberikan training, ada seorang marketing tanya gini, pertanyaannya simpel, tapi jawabnya pertanyaan gini, Pak, gimana caranya ngotot? Kerja caranya ngotot gimana? Jawab, pertanyaan simpel toh. Bagaimana caranya ngotot? Jawabannya apa? Panggil nggak? Jawabnya, karena caranya ngotot itu nggak bisa diajarkan. Saya nggak bisa ngajarkan Anda caranya ngotot kerja, nggak bisa. Yang saya bisa ajarkan apa? Caranya negosiasi, oh bisa, gampang itu. Caranya menghandle respon, oh gampang. Tetapi bagaimana caranya Anda bisa sukses? Bagaimana caranya Anda pantang menyerah? Itu angel diajarkan. Itu harus dari siapa? Makanya dari semuanya, kunci sukses di dalam menghandle respon itu adalah sikap kita. Bagaimana aplikasinya di dalam menghandle respon? Sama-sama nih dapat respon, ya kan? Marketing A dengan marketing B. Marketing A, dia punya sikap begini. Begitu dapat respon masuk mungkin dari portal atau dari Facebook Ads, dari manapun. Begitu dihubungi, walah gak nyambung. Walah iki takut-takut. Dapat lagi respon di si A. Di Japri, jawabnya sepatah-sepatah. Gak niat ya kan. Dapat lagi respon. Walah, ditelepon jawabannya cepet-cepet. Pada waktu ditanya si A, bagaimana? Awal waktu di Japri, gak bales. Disimpan sama dia. Hari ini gak bales. Besok di Japri lagi. Pak, Bapak tanya ini. Ya kan? Baru bales. Ya kan? Akhirnya lanjut. Respon yang kedua, ditelepon. Begitu diangkat teleponnya, sorry aku repot. Nah, tadi kalau si marketing A, begitu sorry aku ngomong repot di gua. Nah, marketing B, oh iya Bapak repot. Dijapri sama si B. Bapak enaknya ditelepon kapan? Oh iya, setelah setelah jam 6 malam, jam 7. Jam 7 ditelepon. Pak, saya gini. Akhirnya diterima baik. Ya kan? Nah, jadi sikap di dalam menghandle respon itu sangatlah penting, ya kan? Sama-sama dapat jumlah respon mungkin yang sama. Tetapi karena cara sikapnya berbeda,
hasilnya beda atau tidak. Tip B, bagaimanapun caranya akan menghandle semua respon sampai semaksimal-maksimalnya. Tetapi si A begitu sudah mendapatkan penolakan atau nggak dijawab dan sebagainya, dibuang. Anda di sini pernah makan, saya suka itu namanya kol nenek, tahu kol nenek ya? Cara makannya itu diisep. Kadang itu diisep sampai depan, belakang, berapa kali baru keluar, betul ya? Sama kayak kita handle respon. Kadang cuma diisep, gak keluar di gua, padahal isinya di dalam. Berapa banyak orang sering menyerah, padahal belum akhirnya apa yang terjadi. Walaupun Anda sudah floor time, Anda sudah respon Anda banyak, Anda mendatangkan respon banyak. Tetapi karena attitude Anda yang salah, sikap Anda yang salah, akhirnya apa? Tiap kali ditanya, kenapa kok Anda belum closing? Sekarang itu ya Pak ya, kena zaman pandemi ini, responnya tanya-tanya semua. Tapi pertanyaannya, kok masih banyak marketing yang closingnya banyak, ya kan? Jawabannya apa? Ya itu hoki Pak, ya kan? Saya belum hoki. Dalam kerja, faktor hoki itu berapa persen? 1%. 99% sisanya apa? Dari sini paham ya? Jadi yang menentukan Anda sukses atau tidak di dalam follow up, di dalam menghandle respon, itu bukan karena hard skill Anda, tetapi karena soft skill Anda. Saya pernah waktu itu kejadian, sering kali kejadian, bukan cuma sekali kejadian ya, sering kali kejadian. Di dalam floor time, kita ngomong floor time nih. Pada waktu di handle sama kita kantor, oh iya mau survei, kita kasih sama si marketing. Ditunggu 2-3 hari gak ada laporan survei. Kita tanya, lo gimana? Orangnya gak dihubungi, gak belum jawab 2-3 hari. Dioper sama marketing. Yang terjadi apa? Tahu? Langsung survei dan closing. Oke ya. Kenapa kok bisa beda? Yang satu sudah dikasih kesempatan dulu, 2-3 hari gak closing, gak survei. Yang satu, padahal dikasih kesempatan yang kedua, langsung survei dan closing. Pertanyaannya kok bisa? Apakah karena skill? Bukan, karena ini. Yang satu begitu dikasih respon, di WA, orangnya gak respon, ditaruh sama dia. Ngomongnya, iki, buyer iki, tanya-tanya, tok gak serius dibuang. Sama yang satu, di follow up bener, akhirnya survei dan terjadi closing. Dan itu, dikasih tahu, bukan cuma kejadian sekali, berkali-kali. Jadi akhirnya kita tahu, kemampuan setiap marketing di dalam menghandle respon. Jadi makanya saya kan dari tadi ngomong, saya nggak ngomong mengenai hard skill dulu. Ini loh, saya glontor hard skill pada Anda. Tetapi kalau sikap Anda salah, semuanya salah. Hard skill di dalam menghandle respon itu apa? Tidak mudah menyerah, ya kan? Saya tahu tuh, ada marketing yang di dalam menghandle respon. Hari ini nggak dijawab. Ditunggu sama dia. Besok di follow up lagi, ya kan? Mungkin sudah jawab, tetapi belum mau survei. Besok di follow up lagi, ya kan? Nah, ini adalah sebuah sikap, ya kan? Orang yang hebat, marketing yang hebat, itu bukan karena skillnya. Hard skill ya? Bukan. Karena skill itu sama semua. Ayo kalau tidak percaya, cara nego. Saya ajarin Anda sebentar, skill Anda sudah bagus. Tetapi yang membedakan adalah apa? Mentalitas. Ini yang membedakan.